Doa Bapa, sudah waktunya kami siap mendengarkan isi hati Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Siapakah kami bisa berkhotbah, apalagi yang memelihara dan melakukan kebenaran ini. Kami sama di hadapan firman Allah, orang-orang yang terbatas. Karena itu kami mohon roh Tuhan yang tak terbatas mempersiapkan kami dengan baik. Hati dan pikiran kami, seluruh perasaan konsentrasi kami, Tuhan mari persiapkan untuk menyambut firman-Mu. Hamba tunjukkan hari ini berdiri lagi untuk kesekian kalinya. Terima kasih untuk anugerah kepercayaan Tuhan yang mulia. Kuduskan, tahirkan, layakkan hamba, dan tuntunlah hamba oleh kuat kuasa roh hikmat Tuhan yang selalu baru, dan sanggupkan hamba untuk menyeberangkan bagian kebenaran ini bagi setiap kami hadir, apapun pergumulan kami. Kami sungguh mengimani waktu kami dengar firman Allah, kami pulang dalam membawa berkat dari firman ini. Bicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini saya bersyukur kemurahan Tuhan. Saya berada lagi di depan teman-teman sekalian dalam ibadah sore yang diberkati ini. Terima kasih kepada Tuhan yang punya pelayanan, juga Maina dan semua rekan-rekan hamba Tuhan, Opa dan semua keluarga besar yang berikan saya kesempatan untuk melayani hari ini. Sempat mengalami penundaan. Hari-hari ini memang ya luar biasa, pekerjaan Tuhan makin meluas dan banyak orang haus, lapar, membutuhkan lawatan Tuhan atas setiap paket pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga hampir-hampir para pembicara semua pada keluar kota, keluar daerah. Dan bukan hanya di sini, ada beberapa teman PD yang juga sempat mengalami kewalahan. Cari pembicara semua pada keluar ya. Dan itulah menjelang kedatangan Tuhan, ya pekerjaan Tuhan makin meluas dan banyak orang mesti dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena itu terima kasih untuk masih ada kesempatan untuk kita beribadah hari ini. Saatnya kita membuka satu bagian firman Tuhan, satu bagian kebenaran yang boleh dikatakan sangat familiar bagi orang persekutuan doa, tapi saya rindu kita baca lagi hari ini. Tentu ada maksud Tuhan bagi kita hadir dalam ibadah hari ini dari surat Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Saya jemput kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri, kita sama-sama membacakannya. Roma pasal 8 ayat 8, hitung ketika kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 8. Ayat 28, Roma 8. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Silakan duduk kembali. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Tidak hanya waktu kita membacakannya, kita juga sedia pelihara dan lakukan hidup kita tiap-tiap hari. Sekali lagi, shalom. Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan kebenaran firman Allah hari ini. Dia bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, endingnya ialah mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Men, ketika Allah turut bekerja itu, endingnya di situ, mendatangkan kebaikan. Kalau setan turut bekerja, endingnya mendatangkan kesusahan, mendatangkan kerugian, kecelakaan. Ya, kita lihat, kita periksa ayatnya dulu. Yohanes 10 ayat 10a. Itu kalau setan turut bekerja itu di situ. Endingnya jelas. Yohanes 10 ayat 10a. Kita baca bersama 2, 3. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan ya di situ. Endingnya membinasakan. Iblis disebut dengan pencuri. Nah, kalau dia turut bekerja dalam seluruh aktivitas kita, endingnya di sini membinasakan, mencelakakan, membahayakan, merugikan. Begitu. Itu ya, kalau setan yang turut bekerja seperti itu. Tapi kalau Tuhan turut bekerja, ayat 10b-nya, ya. Dia bilang apa? Bagian B, 2, 3. Aku datang supaya mempunyai hidup dan aku menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Allah dalam Yesus Kristus. Kalau dia turut bekerja ini sudah ini. Mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan ya kelimpahan.
bicara berkat. Berkat ini tidak bicara dapat uang banyak. Ya. Berkat bicara damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, ya, kehidupan, umur panjang, hidup jasmani, tapi lebih hebatnya hidup secara rohani atau jiwa. Nah, saudara, ini saya sudah beri gambaran jelas, ya, dua sosok ini, ya, yang berbeda misi mereka. Misi iblis itu misi membahayakan, mencelakakan, membinasakan. Misi Yesus Kristus yang kita imani hari ini, kita sembah, misinya ialah ini, mendatangkan damai sejahtera, kelimpahan berkat rohani jasmani, ya, bahkan menyediakan hidup yang kekal, mendatangkan kebaikan sesuai konteks kebenaran kita baca hari ini. Kalau dia turut bekerja dalam seluruh aspek hidup ini, pergumulan hidup kita. Nah, saudara, tentu kita rindu sekali supaya kita mengalami Allah turut bekerja, kan? Amin. Ya, Allah turut bekerja dalam segala pergumulan kita sebagai orang muda, sebagai orang tua, ya, papa, mama, opa, oma, dan lain sebagainya. Tentu kita merindukan ini. Allah dalam Yesus Kristus turut bekerja, turut berkarya bersama kita dalam segala pergumulan kita, sehingga akhirnya mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Saya yakin tak seorang pun mendambakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Semua orang bermimpi kalau dapat hari depan yang baik. Tidak ada orang bermimpi hari depannya buruk, tidak ada. Ya. Sepanjang dia masih waras, sepanjang dia masih normal berpikirnya, dia mendambakan, ya, merindukan sesuatu yang baik di hari depan. Tapi itu bisa terjadi manakala Allah turut bekerja. Kalau dia sendiri yang bekerja, dia sendiri yang berupaya, tentu tidak bisa. Karena Yohanes 15 ayat 5, jikalau kamu di luar aku, apapun upaya kamu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mestinya kita bersama Tuhan baru bisa. Tanpa Tuhan seorang pun tidak bisa. Ya, Alkitab sudah bilang, apapun yang bisa kita andalkan hari ini, sekali lagi, tidak jadi jaminan bagi seseorang untuk mencapai sesuatu yang baik dalam hidup. Nah, saudara, ada kurang lebih 2 atau 3 hal pokok mendasar yang saya ingin sampaikan bagi kita hari ini. Apa rahasianya supaya Allah turut bekerja dalam hidup ini dan mendatangkan sesuatu yang baik? Tentu kita butuh, ya, rahasia besar ini kita bisa miliki dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, perhatikan bersama saya dalam konteks pembacaan kita hari ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Perhatikan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kelompok yang spesial ini. Ketika saudara dan saya ada dalam bagian yang pertama ini, mulai dari mengasihi Tuhan dulu. Kalau mau supaya Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu, dalam hari depanmu, mulai dari poin ini, mengasihi Tuhan dulu. Amin. Ya, mengasihi Tuhan dulu. Ya. Tanpa mengasihi Tuhan, saudara, kita tidak bisa mengalami Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Karena itu hanya berlaku bagi mereka yang memulai dari bagian ini, mengasihi Tuhan. Ya. Saudara ingat waktu Yesus bangkit dari antara kematian, dia berjumpa dengan para murid dalam Yohanes 21 ayat 15, 16 dan 17. Jelas dikatakan di sana, Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka yang ada di sekitarmu hari ini?" Jadi mengasihi Tuhan itu standarnya mesti di atas dari segala yang kita kasihi dalam hidup ini. Amin, saudara, amin. Jadi mengasihi Tuhan tidak boleh disamakan dengan yang lain. Dia mesti di atas dari yang lain. Lebih, mengasihi Tuhan itu harus porsinya lebih. Makanya diminta sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih? Ya. Jadi saya mesti letakkan pemahaman ini dulu. Ya. Mengasihi Tuhan itu porsinya mesti lebih. Ya. Sebab kalau ada yang melebihi dari mengasihi Tuhan, itu di hadapan Tuhan sesuatu yang dianggap berhala. Kalau engkau sudah mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan, itu berhala. Mengasihi pekerjaan lebih dari mengasihi Tuhan, mengasihi istri lebih dari mengasihi Tuhan, mengasihi suami lebih dari mengasihi Tuhan, anak lebih dari mengasihi Tuhan,
mengasihi harta kekayaan lebih dari itu dianggap berhala. Sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup itu dianggap berhala. Ya. Mesti yang kita kasih dalam hidup ini tidak boleh menggeser posisi Tuhan. Ya. Tuhan mendapat porsi yang di atas. Ya. Dan itu permintaan Alkitab seperti itu. Mengasihi Tuhan harus lebih. Ya. Saya percaya hari ini yang datang ibadah ini bukan orang-orang yang tidak punya kerjaan, tidak punya urusan yang penting yang lain. Tapi hanya bukti tidak mengasihi Tuhan lebih, maka ada di sini. Amin, kong. Ya, saya yakin ada urusan yang lain. Apalagi teman kita yang jauh-jauh dari Flores datang ikut ibadah sampai Kupang, bukan perkara iman aja ini. Ya. Tepuk tangan dulu saudara kita, luar biasa ya. Orang hanya sekedar jualan di pasar, saya tidak ada waktu ibadah, saya juga heran. Ya. Saudara-saudara, ini persoalannya mengasihi uang lebih dari Tuhan atau mengasihi Tuhan lebih dari uang. Ini soal. Semua orang butuh uang, butuh harta. Butuh penghasilan yang bisa cukup untuk menunjang kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Betul. Tapi jangan sampai semua itu menggeser Tuhan dari hidup ini. Saya hari ini menyampaikan. Banyak orang hari ini lupa permintaan firman hari ini bilang. Di satu sisi dia pingin Allah bersama dia. Allah menuntun dia. Allah memberkati apa yang dikerjakan. Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Tapi di satu sisi dia lupa. Kalau Allah juga butuh dia. Untuk memposisikan Allah dalam hidupnya. Lebih dari yang lain. Mestinya begitu. Banyak orang kepingin berkat dari Tuhan, tapi porsi mengasihi Tuhan itu, aduh, bukan saja ya sama dengan yang lain, tapi ada yang memposisikan Tuhan di bawah dari yang lain. Akhirnya saudara, ini tidak bisa. Alkitab tidak ajar yang demikian. Ya, kenapa Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berarti dahulu berarti sesuatu yang prioritas, sesuatu yang lebih utama dari yang lain. Ya. Jadi saudara, sorga itu mesti diposisikan pada posisi yang di atas. Ya begitu. Kepentingan sorga, kepentingan Tuhan, ya, urusan-urusan yang berhubungan dengan Tuhan, mesti mendapat porsi yang lebih. Mesti mendapat posisi yang di atas. Amin, saudara, amin. Ya, saudara tidak bisa, ya suka-suka, ya tambahan atau nanti kapan-kapan. Oh, tidak bisa begitu. Mesti dia mendapat porsi yang lebih atau posisi yang terutama dari semua yang lain. Jadi ini poin pertama yang mesti menjadi perhatian kita. Kalau kita pingin Allah turut bekerja dengan kita dan mendatangkan hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang memberkati jasmani dan rohani kita, mulai dari sini. Mengasihi Tuhan harus lebih. Dan kita lihat definisi mengasihi Tuhan itu modelnya seperti apa. Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala. Perhatikan, mengasihi Tuhan ini seperti ini. Definisi mengasihi Tuhan yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Amin, saudara, amin. Ya, menuruti segala perintah Tuhan artinya taat melakukan, siap kerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang dia perintah untuk beribadah. Makanya dia bilang Keluaran 23-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ibadah ini adalah bagian dari salah satu perintah Allah. Tetapi kamu harus beribadah, dalam teks kebenaran Keluaran 23-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini kata harus itu berarti perintah. Tidak bisa, ya, tidak, atau nanti kapan-kapan. Yang namanya perintah itu harus dikerjakan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada apa yang diperintahkannya untuk dilakukan. Taat. Begitu. Firman Allah bilang, oh, ya, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi hanya dengan taat, mengasihi Tuhan itu identik dengan taat. Ya. Taat kepada segala firman-Nya. Itu mengasihi Tuhan. Ya.
Kita minta Tuhan mengasihi kita, itu sebetul. Tapi periksa dalam diri kita sudah mengasihi Tuhan atau belum. Soal Tuhan mengasihi kita itu sudah pasti. Maka malah kita bilang, waktu kita masih hidup dalam dosa saja Tuhan sudah mengasihi kita. Ya. Makanya dia bilang apa? Yohanes 3:16, karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga tidak mengaruhi karena yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Berarti saudara, waktu saudara masih hidup dalam dosa pun kasih Allah sudah ada pada kita. Jadi kalau soal pihak Allah itu, kasihnya itu sudah ada sebelum kita mengasihi Tuhan. Ya. Bahkan model kasih Allah itu dalam Yeremia 31 ayat 3 dia bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Allah itu kasih yang tidak kenal periode, tidak kenal musim, tidak kenal ya waktu tertentu, sepanjang waktu. Ya. Hanya masalahnya kita mengasihi Allah itu tidak. Ya. Tidak dari kita manusia. Ya. Dan mengasihi Allah adalah mentaati dan melakukan segala yang menjadi perintahnya. Ya, begitu. Itu mengasihi Allah. Hanya mereka yang mengasihi Allah yang bisa mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu pergumulan hidupnya. Dan endingnya mendatangkan hal-hal yang baik. Mengasihi Allah dulu. Ya. Mengasihi Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu poin mengasihi Allah ialah setia beribadah. Hari ini banyak orang terlalu sibuk akhirnya soal-soal ibadah. Hal-hal beribadah tidak terlalu diperhatikan. Betul, saya lihat ya volume kehadiran orang beribadah hari ini di mana-mana mulai menurun drastis. Ya. Dan ke depan ini akan ujian makin keras. Ya. Mengasihi uang atau mengasihi Tuhan. Mengasihi kerja, mengasihi harta atau mengasihi Tuhan. Ya. Ini menjadi tantangan terbesar hari-hari ini. Ya. Saya tunjukkan satu ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 5 ayat 9. Strategi setan untuk ikat orang hari ini tidak mengasihi Allah dengan baik. Keluaran 5 ayat 9. Silakan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan orang-orang ini harus, ya. Waktu itu orang Israel dipersiapkan, Musa diajak pergi beribadah kepada Tuhan. Firaun tidak terima baik. Dasar orang pemalas, hanya mau doa-doa saja. Disuruh para mandornya perberat pekerjaan orang Israel supaya mereka jangan pedulikan Musa, panggil mereka pergi beribadah. Maka malah ajakan beribadah dianggap sebagai perkataan dusta. Putar balik, alasan berdoa supaya jangan kerja. Sekarang ini bukan hanya zaman Musa dan orang Israel di Mesir waktu itu. Hari ini pun demikian. Orang menganggap beribadah ini sesuatu yang tidak penting. Kerja lebih penting ya daripada ibadah. Tapi hanya orang-orang mengasihi Tuhan dia akan atur. Ada waktu saya kerja, ada waktu saya ketemu Tuhan dalam ibadah. Amin. Hanya orang mengasihi Tuhan bisa begitu. Seperti saya punya pengalaman waktu dulu masih bujangan ya. Karena hati saya sudah cinta nona itu. Biar musibah bagaimanapun saya akan pintar-pintar atur waktu, setting waktu. Jam berapa saya sibuk di lain, jam berapa saya lari pilih ambil buka, saya kembali. Begitu. Karena masalah hati su cinta, su sayang toh. Begitu. Saya yakin kita semua pasti mengalami itu. Kalau cinta su dorong itu biar sibuk karena mana su lari pilih. Cukup lihat amin disenyum, amin sudah puas pulang. Begitu. Ya. Kalau orang cinta itu begitu, orang cinta Tuhan itu pasti begitu. Sesibuk apapun, sepadat-padatnya aktivitasnya, hatinya tidak akan tenang. Wah, ini saya mesti atur waktu dulu, saya selalu pergi ibadah dulu. Ya, habis ibadah baru atur yang lain. Begitu. Amin kan? Begitu. Masalah mengasihi, mencintai Tuhan seperti itu. Hati tidak akan tenang. Akan berupaya bagaimanapun harus hadir. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, ada orang bertahun-tahun tidak ke gereja, itu aman-aman saja. Ya. Bertahun-tahun. Berminggu, berbulan, tidak ibadah. Aman-aman saja. Tidak rasa sesuatu yang kurang. Karena berdasarkan hati tidak mengasihi Tuhan. Nah. Begitu. Hati sudah connect dengan Tuhan. Begitu. Tapi kalau hatinya connect dengan Tuhan, mengasihi itu cinta Tuhan, saudara lihat.
Satu dua kali tidak datang ibadah, aduh gelisah. Betul tuh, amin kau? Gelisah, ada sesuatu yang kurang. Rasa tidak nyaman. Aduh, saya harus usaha lari pergi dulu. Ya, saya harus hadir dulu. Aduh, satu dua kali, berapa kali saya tidak ikutin. Kan masalah kalau hati cinta itu, hati mengasihi itu model begitu. Dia tidak akan nyaman. Gitu ya. Saudara, firman tadi Keluaran 5 ayat 9 membuktikan bahwa kalau kita tidak mengasihi Tuhan secara baik, dunia bisa ikat kita. Ikatan dunia akan lebih mendominasi hidup ini dan kita tidak bisa bergerak apa-apa untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk berbagi waktu dengan Tuhan. Nanti sulit. Makin hari dunia akan makin berupaya untuk mengurung saudara sehingga saudara tidak bisa punya hati mengasihi Tuhan. Ya, tidak bisa. Bahkan saya pernah baca di media itu, salah satu syarat diterima untuk bekerja di salah satu instansi pemerintah atau swasta, dia bilang begini, salah satu syarat ya, saya lihat dia bilang begini, bersedia bekerja di bawah tekanan. Saudara bayangkan, dia suka tahu memang. Saya baca itu, saya juga, ini berat. Anda setuju masuk? Bersedia bekerja di bawah tekanan. Lu siap masuk, sudah? Lu akan ditekan soal kebebasanmu, soal waktumu, soal apa, semua harus ditekan, dikontrol, dikendalikan. Lu kalau sudah siap, mundur sebelum maju, mundur. Kalau siap, ayo. Kalau oke, tanda tangan kontrak. Siap bekerja di bawah tekanan. Saudara, tapi saya baca Alkitab, tidak satu pun ayat dibilang mengikut Tuhan bersedia mengiring Tuhan di bawah tekanan. Hanya Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu yang berliku-liku dan berbeban. Dia panggil. Justru yang bermasalah, yang punya tekanan datang, Tuhan beri kelegaan. Dunia pun lu datang bertekan selalu. Makanya orang biasa bilang hidup itu pilihan. Tinggal lu pilih. Pilih yang ada tekanan datang pada Yesus, Yesus berikan kelegaan, atau yang lu masih lu belum bekerja, sental lu pilih saat itu ditekan, siap. Tapi oke lah, bagaimanapun kita harus bekerja karena tuntutan perut, oke lah. Tapi hari ini Alkitab bilang, harus engkau punya hati mengasihi Tuhan. Seberat apapun dan sesulit apapun, tetap mengasihi Tuhan meskipun badai silih berganti. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Memang kita berhadapan dengan kesulitan. Ada badai tantangan hidup dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam beraktivitas kita. Sudah pasti ada badai di sana. Tapi orang yang cinta Yesus, pasti dia akan keluar dari situ. Malah Alkitab bilang dalam Roma 8 ayat 37, mereka akan keluar sebagai orang lebih daripada pemenang. Masalahnya kalau hati sudah cinta Tuhan, sudah terikat dengan Tuhan, wah, tidak akan bisa dipisah. Bahkan maut sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Hanya masalah kita mengasihi Tuhan yang sungguh atau tidak. Makanya Yesus bertanya kepada Petrus dalam Yohanes 21, 15, 16, 17. Tanya sampai 3 kali. Tidak hanya sekali saja, 3 kali bertanya. Yesus mengarahkan pertanyaannya sama, kalimat yang sama kepada kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Lebih. Kali ketiga Petrus menangis. Wah, pertanyaan ini membuat saya hancur ya. Yesus tahu waktu itu saya mengasihinya tidak sepenuh. Saya hanya omong banyak, tapi faktanya nol. Waktu Yesus ditangkap, Petrus lari. Ya. Petrus menjauh. Petrus berdiri dari kejauhan, ikut dari belakang jauh-jauh. Ya. Petrus takut mati. Tapi dengar baik, waktu Yesus tanya dia 3 kali, dia merefleksi ternyata. Kenapa dia menangis? Karena dia teringat masa lalunya. Dia hanya bikin pernyataan untuk bikin senang telinga Yesus, bikin enak telinga Yesus mendengarkan. Aku siap mati dan masuk penjara dan seterusnya. Pernyataan Petrus itu hanya kata-kata doang. Ya. Ternyata buktinya nol, tidak seperti yang dia omong. Waktu Yesus bangkit, Yesus ingin bikin pemulihan sama Petrus. Usahakan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jangan hanya bicara, harus dilengkapi dengan tindakan nyata. Dan betul, Yesus bertanya 3 kali. Kali ketiga dia menangis. Dan dia mengevaluasi dirinya. Saya harus memperbaiki hubungan saya. Cinta saya dengan Tuhan. Kasih saya dengan Tuhan harus lebih. Dan saudara tahu, sejarah gereja mencatat.
akhir hidup dari Petrus, dia siap disalibkan terbalik. Dia siap mati, salibkan kepala ke bawah, kaki ke atas, tanda sebuah penghormatan kepada junjungannya Yesus Kristus. Dia tidak mau disalibkan sejajar dengan gurunya. Biarkan aku punya kepala ke bawah, tanda aku tidak layak. Aku tidak layak berdiri sejajar dengan guruku. Ya, sejarah mencatat itu bahwa ternyata ya Yesus minta Petrus mengasihi dia, bertanya sampai 3 kali, dan Petrus membuktikannya. Dia tidak mengkhianati Yesus, tapi dia menyenangkan hati Yesus. Hari matinya membuktikan dia cinta Yesus selama-lamanya. Amin, amin. Begitu. Jadi ancaman bahaya, konsekuensi dari keputusan mengasihi Tuhan tidak menjadi sebuah momok yang menakutkan saudara dan saya, sehingga akhirnya engkau lari dari kenyataan. Tidak. Sesyukur dan sesulit apapun hidup hari ini, soal mengasihi Tuhan tidak boleh berubah. Amin, saudara, amin. Tidak boleh berubah. Sekali cinta Tuhan, sekali mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, itu poin yang pertama. Mereka yang mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan menetapkan hal-hal yang baik dalam hidupnya adalah mereka yang memulai dari poin ini. Belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam hal ketaatan kepada segala perintahnya. Salah satu perintah Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Jangan berhenti beribadah. Salah satu perintah Tuhan yang kedua ialah apa? Persembahkan tubuh ini. Ya. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuh ini. Serahkan hidup 100% kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan seluruhnya. Karena Alkitab juga bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Dia menggunakan kata segenap. Artinya tidak sebagian, melainkan seluruhnya. Mempersembahkan tubuh ini juga begitu. Roma 12 ayat 1. Diserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tubuh ini. Hidup seluruhnya dipersembahkan. Kalau orang sudah serahkan hidupnya seluruhnya, maka apapun yang ada pada dirinya itu juga menjadi bagian milik Tuhan. Amin, saudara, amin. Ya. Kenapa orang suka kenikbatu, kikir dengan Tuhan? Karena hidupnya saja tidak kasih sepenuh. Apalagi dia punya dompet. Tidak akan, malah ada orang yang tangguh persembahan datang dari depan, dia hanya ayun kepala begini, tidak isi apa-apa juga. Orang model begitu hidup pikir ribut Tuhan saja. Hanya mau Tuhan berkati, tapi dia memberkati pekerjaan Tuhan, susah sekali itu. Salah satu bukti dari orang mengasihi Tuhan tidak hanya beribadah doang, tapi Alkitab bilang jangan datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Amin kan? Datang pada Tuhan, masa Tuhan tidak kasih kita berkat sama sekali? Ya. Pekerjaan kita kan kita diberkati. Masa dalam 1 minggu tangan kosong terus. Pulsa data tidak pernah putus, lipstick tidak pernah putus. Apalagi, pokoknya semua kita punya kebutuhan tidak boleh putus, sambung terus. Tapi persembahan orang bisa enak-enak ayun kepala, so tidak isi apa-apa itu. Makanya karena saya khotbah di KPI, di KKR, saya bilang, hey, itu tangguk, itu isi uang, bukan isi kepala. Saya kasih tahu. Kau tipu Tuhan, masa Tuhan tidak berkati kau selama kau hidup ini? Ada sembunyi uang banyak-banyak di dompet, di rekening, uang di penyimpanan rahasia ada uang. Tapi kok bisa tega-teganya tangguh kolektor datang, itu dia bisa hanya ayun kepada hormat, saya begitu. Saya juga heran manusia model begini, manusia yang merugikan Tuhan. Tuhan pelihara dia, Tuhan rasa rugi. Saya kasih tahu. Masa kepentingannya tidak boleh putus, tapi kepentingan Tuhan juga mengerti. Dia minta Tuhan mengerti, dia pun kenikbatu, dia pun kekek. Tidak tahu malu dengan Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan, bukan hanya kata doang. Amin. Begitu. Harus dibuktikan, bukan hanya bicara. Waktu itu Petrus hanya bicara. Guru, aku bersedia mati dan masuk penjara. Wah, kata-katanya, wah, tongkat langit semua. Waktu penangkapan di Getsemani, wah, Petrus ketakutan, lari jauh-jauh. Katanya siap mati, kok mau bangun kabur? Nah, manusia kan pada umumnya seperti itu. Kalau ngomong, semua orang bisa ngomong, Pak.
Semua bisa bicara. Coba buktikan yang kau ngomong. Ya memang hari itu saya ngomong cuma 1 dan 2 hari, cuma ini tidak jadi. Itu hari memang saya bilang hanya, kalau soalnya tidak jadi. Saudara lihat, menjelang bulan November banyak orang akan bicara yang wow semua. Entah lewat media, entah tertulis, entah lisan. Saudara lihat, banyak orang berbicara kata-katanya wow semua. Tapi waktu diminta untuk dibuktikan di lapangan, dia akan bilang begini, memang kondisinya lagi berubah. Situasi itu waktu itu tidak sama dengan suatu situasi. Kalau dia ngomong situasi tidak jadi. Yang penting dia sudah dapat, yang dia ngomong itu sudah dapat di pembagian. Kau yang dengar ya kau kuah kosong di situ. Ya dia sudah dapat dia punya, kau punya mana? Begitu kuah kosong kau, tidak dapat. Mau marah-marah juga mau bikin apa? Makanya saudara, manusia pandai poles kata-kata yang indah. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak seperti manusia. Tuhan dia tidak hanya berfirman, tapi dia menepati apa yang dia firmankannya. Amin. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangannya ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Allah tidak lalai menepati janjinya. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, dia tidak lalai. Ayat 42 ayat yang kedua, dia bilang, Allah sanggup melakukan segala yang difirmankan, bahkan tidak satu pun rencananya gagal dalam hidup saudara. Kalaupun ada yang belum terjadi, bukan karena Allah gagal, tapi justru kita yang gagal melakukan apa yang dia minta untuk kita lakukan. Amin. Begitu. Karena itu mulai dari sini dulu. Kalau mau supaya Allah mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup, mulai dari poin ini. Mengasihi Tuhan dulu. Mengasihi Tuhan dengan hidup ini, dengan hati yang sepenuh, dengan berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Ya, mengasihi Tuhan sudah dari sekarang ini. Jangan tunggu besok. Seorang pun tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Hari besok kan seorang pun tidak tahu. Saya buktikan dalam Yakobus 4:14. Seorang baca lebih cepat. Yakobus 4:14. Sedang seorang pun tidak tahu apa yang terjadi di hari besok. Amin kok, amin. Siapa yang tahu apa yang terjadi hari besok? Kan seorang pun tidak tahu. Waktu saya dengan Cantika 77 terbakar di Tanjung Nekliu, waktu kami naik dari pelabuhan Tanos ini kan, andai kata ada yang tahu bahwa sampai di Tanjung Nekliu kapal Cantika terbakar, semua orang turun pak. Siapa mau mati konyol? Termasuk saya juga turun. Siapa mau siap mati di sana bodoh-bodoh? Tapi seorang pun, jangankan ngomong besok, hari ini. Waktu itu kami berangkat pagi kurang lebih jam 10:30, 11. Kami tidak tahu 2 jam kemudian 12:30 kapal itu terbakar. Siapa yang tahu nanti sebentar masuk laut kok dia mati? Siapa yang tahu? Tapi berapa banyak penumpang yang kami sama-sama, ada yang sudah almarhum, saya masih hidup sampai hari ini. Membuktikan bahwa Allah tidak hanya berfirman, tapi dia menepati apa yang difirmankan. Dia memelihara orang-orang pilihannya. Amin, amin. Ya, itu firman bilang. Mazmur 91 di sana dia bilang, toh, sekalipun ada 1.000 orang rebah di kirimu dan 10.000 rebah di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Dan saya mengalami itu. Mayat kiri kanan muka belakang. Mau di laut ada mayat, mau di kapal tim SAR juga ada. Ada mayat di mengelilingi saya, tapi saya tidak jadi mayat. Saya masih hidup sampai hari ini. Allah berfirman, Allah juga sanggup menepati firman-Nya, dia katakan itu, dan saya orang yang mengalaminya. Karena itu saya berani bilang hari ini, mengasihi Tuhan itu harus porsinya di atas. Sebab ketika dia berfirman, dia akan menepati apa yang difirmankan bagi saudara yang mengasihi dia. Firman-Nya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Saya mengklaim itu dan saya mengalami itu, saudara. Ya, karena itu mengasihi Tuhan jangan asal-asal. Ya, harus sungguh-sungguh. Tidak ada mengasihi Tuhan asal-asal. Kalau mau mengalami penggenapan firman Allah, janji Allah, jaminan Allah dalam hidupmu, dia mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Mulai dari poin ini, mengasihi Tuhan dulu. Ya. Kalau engkau gagal mengasihi Tuhan, jangan harap. Jangan harap Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Kalau kasihmu kepada Tuhan itu tidak begitu sungguh-sungguh. Harus kasih yang sungguh-sungguh. Yang kedua, selain mengasihi Tuhan,
Perhatikan masih dalam teks pembacaan kita hari ini. Lanjutan kalimat yang terakhirnya dalam Roma 8:28. Dan yang apa? Bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Perhatikan, mereka yang terpanggil. Terpanggil beda dengan dipanggil. Kalau dipanggil berarti ada pihak lain yang buju sama dia, ajak dia. Tapi kalau kata terpanggil, tanpa intervensi siapapun, hatinya yang menggerakkan dia. Amin. Untuk datang kepada Tuhan. Saya yakin tiap hari ibadah Sabtu sore, tidak ada surat undangan keluar. Kalau ada surat undangan keluar dari sini, berarti saudara dipanggil, diajak, diundang oleh manusia. Tapi kalau tiap hari Sabtu sore jam 4 engkau ada di sini, pastikan engkau ada dalam barisan orang-orang yang terpanggil ini. Amin, saudara, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Terpanggil. Terpanggil ini berarti tidak ada intervensi pihak manapun. Hati nuranimu menggerakkan engkau. Ya. Dan saya yakin itu bukan campur tangan manusia, itu Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus bekerja. Alkitab berkata, jika anak manusia ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Ya. Kekuatan kuasa Roh Kudus menarik orang, menggerakkan orang untuk punya hati terpanggil, bukan manusia yang mengajak dia. Allah dalam karya Roh Kudus di hatimu akan mengajak engkau. Pulang kerja capek juga, aduh hati tidak tenang. Nah itu sudah, itu terpanggil itu. Sendiri mau, sendiri suka. Begitu. Saudara-saudara, saya ketika lolos dari maut di Tanjung Nakliu, kalau saya tidak terpanggil terus, saya sudah kapok. Takut saya naik kapal. Berapa kali saya lalu lalang, ya kapan hari saya ke Alor 2 kali. Waduh, saya pikir-pikir, aduh ini TKP ada di sini nih. Tapi karena masalah terpanggil, saya tidak pernah kapok. Saya tidak kapok-kapok untuk lalu lalang dari TKP itu. Saya minum air laut 6 jam di situ. Saya harus lalu lalang dari situ. Karena terpanggil. Tanpa paksaan dari siapapun. Dan itu terpanggil seperti itu. Sendiri suka, sendiri mau. Rela. Itu terpanggil itu. Ya. Kalau kita suami istri saja, hati nurani kita menggerakkan kita. Untuk baku suka, lalu membentuk lembaga rumah tangga. Itu juga bagian dari terpanggil. Untuk membentuk lembaga rumah tangga. Hubungannya dengan Tuhan pun kita harus memulai dari terpanggil ini. Sendiri suka, sendiri mau. Kerelaan. Untuk ini. Masuk dalam rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ketika saudara terpanggil, saudara di sini bukan rencanamu. Pastikan rencana Allah berlaku atas dirimu. Amin. Kita ada di sini atas nama rencana Allah. Bukan rencana manusia. Engkau bisa melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Engkau terpanggil melakukan itu atas nama rencana Allah. Dan ini harus diperteguh. Ini harus diperkuat lebih sungguh lagi. Sebab lakukan segala sesuatu bukan dengan terpanggil. Saya tidak jamin engkau bertahan lama di sini. Satu waktu engkau tidak mau datang lagi. Karena tidak terpanggil. Tapi kalau engkau terpanggil, kita punya saudara walaupun Ari Flores pun karena terpanggil hari ini di sini. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Luar biasa. Saya lihat tidak semua orang bisa. Sudah jauh-jauh terus itu. Tapi saya ikuti kesisian tadi. Selalu ada komunikasi yang dibangun. Lewat media bahkan juga langsung. Ya. Mau online bahkan hari ini offline juga. Ya. Luar biasa. Dalam ibadah bersekutu dengan teman-teman lain. Luar biasa. Orang terpanggil seperti itu. Kalau tidak ada alasan kerja, alasan tempat sudah jauh, dia sudah hilang, dia sudah liar itu. Jangan harap dia dekat, dia tidak akan dekat dengan Tuhan lagi. Tapi kalau dasarnya dia terpanggil, saudara lihat. Jarak, pekerjaan, kesibukan, urusan ini itu tidak menjadi alasan untuk dia menjauh dari Tuhan. Amin. Karena masalahnya dia terpanggil. Terpanggil itu beda, saudara. Dia akan beda dalam soal kualitas. Kita akan lihat teruji di lapangan, kita akan tahu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Catatan kita yang kedua memberikan kita ya penegasan bahwa orang-orang yang mengalami Allah turut bekerja dalam seluruh pergumulan hidupnya dan mendatangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati dia, adalah orang-orang yang ada pada poin yang kedua ini. Memiliki prinsip terpanggil, bukan dipanggil.
Terpanggil itu luar biasa. Alkitab menggunakan kata terpanggil ini luar biasa. Berarti tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa campur tangan manusia siapapun. Tapi Roh Kudus dalam karya menggerakkan hati kita sendiri. Kita punya kemauan sendiri, kesukaan sendiri untuk ada dalam rencana Tuhan, rencana penyelamatan, rencana persekutuan dan peribadahan dan pelayanan di ladang Tuhan. Kita terlibat di sini dalam landasan terpanggil, bukan dipanggil, diajak, dibujuk. Nah, orang-orang yang demikian akan mengalami Allah turut bekerja, dan bukan akan, pasti mengalami Allah turut bekerja dan mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan, yang memberkati dalam hari hidupnya tiap-tiap waktu. Yang ketiga, yang terakhir, bersama saya kita lihat ayat 29 dari Roma 8. Ayat 29 Roma 8. Mari bersama kita bacakan ayat 29-nya. 1, 2, 3. Dari semula untuk menjadi sebuah dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak. Saudara-saudara, perhatikan nih kalimat ini. Luar biasa. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya senang kalimat ini. Poin yang ketiga saya kutip dari ini. Orang-orang yang satu rupa dengan gambar Kristus. Serupa, semodel, seperti, walaupun tidak sama, tapi paling tidak mendekati lah. Ya. Artinya begini, bayangkan kalau dalam kita punya anak 2 orang, katakan seperti saya punya anak 2 orang, lalu anak yang bungsu dia muka mirip kayak om di sebelah rumah. Oh, saya tidak akan terima baik. Kita tes DNA dulu. Kita bakal lain dulu. Saya akan protes. Bahkan juga di sini ini mungkin ada anak satu mirip kayak ada om satu. Oh, bahaya ya. Itu ceritanya lain, Pak. Paling tidak harus mirip dengan papa atau mama, atau dua-dua. Ada di hidung iko mama, di rambut iko papa dan lain. Mesti ada kolaborasi. Kalau tidak seluruhnya di satu, bisa dua-dua. Ya, dua-dua andil di dalam gambar anak itu. Tapi kalau sama sekali tidak miring di salah satu, tapi dia lebih miring di ada orang lain, pihak ketiga, wah, itu soal besar itu. Nah, kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, permintaan Tuhan harus kita mirip dengan Dia yang adalah Bapa kita, amin. Ya, tapi kalau ada yang tidak mirip dengan Tuhan, mirip dengan setan sudah. Ya. Orang-orang yang mengalami Allah turut bekerja dan mendatangkan sesuatu yang baik dan mirip, ada orang yang punya kemiripan dengan Kristus, yang karakternya mirip dengan Kristus, sifatnya, gaya hidupnya mesti dekat, paling tidak minimal mendekati Kristus lah, itu sudah luar biasa. Ada kemiripan. Begitu. Masa sekian lama kita jadi orang Kristen, kita sudah mirip dengan Tuhan, atau mirip dengan setan terus ke mana? Tidak bisa begitu. Alkitab minta kita hari ini poin ketiga, harus serupa dengan gambaran anaknya. Paling tidak kita mirip lah. Bahwa omongnya kita, tindak tanduk kita, perilaku hidup kita, pola pikir, cara pandang, semua harus mirip dengan Kristus. Hati kita harus mirip dengan Kristus, semua. Tampilan hidup kita tiap hari harus mirip dengan gambaran anaknya. Nah, itu poin ketiga. Ini lebih berat lagi poin ketiga ini. Poin ketiga yang makin berat ini. Dan ini klimaks ini. Tapi dia sama juga dengan satu ayat di dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 27. Kita baca sama-sama lagi. Filipi 1 27. Filipi 1 27. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Iya. Aku mendengar bahwa kamu satu roh dan sebab yang timbul dari berita Injil. Perhatikan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Orang yang mirip dengan Kristus, dengan gambaran Kristus, adalah orang yang hidupnya cocok dengan firman Tuhan. Injil itu firman. Berpadanan itu sesuai, cocok, pas. Kalau mau supaya gambaran hidup kita
serupa dengan Kristus, dekat dengan Kristus, mirip kayak Kristus, maka kasih cocok hidup ini dengan firman dulu. Mereka yang hidupnya dikasih cocok dengan firman, dijamin mereka mirip seperti Kristus. Amin. Firman bilang apa, itu kita hidup yang itu firman. Sesuaikan dengan firman. Kalau kita mau jujur, kita ini sudah banyak dengar khotbah berulang-ulang. Tapi periksa dalam dirimu, sekian banyak khotbah yang kita dengar, sekian banyak kali kita dengar firman Tuhan. Kita sudah upayakan hidup ini kasih cocok dengan firman yang betul dengar, atau belum juga. Pada waktu kita mencocokkan hidup kita dengan firman, dipastikan kita ada dalam kelompok orang-orang yang serupa dengan gambaran Kristus. Orang-orang yang ada kemiripan dan kedekatan hidupnya dengan Kristus. Ya, perkataannya, perbuatannya, karakternya, sifatnya, ya, cara pandangnya, pola pikirnya, hatinya, semua ada kedekatan dengan Kristus. Waktu hidupnya berperan Injil Kristus, pasti ada pada Roma 8 ayat 29 ini. Amin, Bapak Ibu, amin. Jadi, mari, ya mungkin tidak 100%, mungkin tidak serta-merta, tapi sedikit demi sedikit kita mulai dari sekarang. Kasih cocok ini hidup dengan firman, supaya kita akhirnya menjadi orang-orang yang segambar dan serupa dengan Kristus. Ya, kalau itu sudah ada dalam hidup kita 3 hal pokok ini, saya berani jamin, saudara akan mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kau gumuli, yang kau kerjakan, yang kau doakan, yang kau usahakan. Allah ada di sana dan turut bekerja bersama engkau. Dan endingnya mendatangkan hal-hal yang baik, yang menggembirakan, yang menguntungkan, yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu. Asal saja engkau mengasihi dia. Asal saja engkau memiliki prinsip terpanggil dalam segala sesuatu dengan dasar terpanggil. Dan yang ketiga, biarkan hidupmu serupa dengan gambar Kristus. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari tutup Alkitabmu. Musik, persiapkan satu pujian. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Sambil kita tertunduk, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saudara yang rindu Allah turut bekerja dalam hidupmu, mari berdoa supaya 3 hal ini ada pada dirimu. Nyanyikan bersama saya, Allah turut bekerja. Pujian itu meneguhkan apa yang saya sampaikan hari ini. Haleluya.